Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kami diamanahkan untuk menyampaikan satu pembahasan terkait dengan masalah takdir, rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takdir? Karena perkara ini tentu saja merupakan salah satu akidah, keyakinan yang harus terpatri dalam setiap jiwa kita, dan dia merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang tidak akan sah iman kita kecuali manakala kita beriman dengan yang satu ini, yaitu beriman kepada takdir. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menceritakan tatkala kami bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, putih pakaiannya, elok wajahnya, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Bertanya kepada Nabi seperti itu. Maka Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan Pak, dalam hadis ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi fiil untuk penyebutan iman kepada takdir. Lihat lafaz hadisnya, antu'mina billah, disebut antu'mina billah. Kemudian ketika menyebut iman yang kedua, langsung diatopkan saja, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu yang kelima. Kemudian ketika menyebut iman kepada takdir, Nabi ulangi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kenapa Nabi mengulangi fiilnya? Tentu ada rahasianya di situ. Menunjukkan kepada kita harusnya kita menguatkan iman kepada takdir ini. Dan memang terbukti dalam sejarah, Pak. Salah satu kesesatan yang pertama-tama muncul terkait dengan masalah takdir ini, penyimpangan dalam masalah takdir ini, sudah terjadi bahkan di zaman sahabat. Dikisahkan di dalam kitab Sahih Muslim, di hadis nomor yang pertama, Imam Muslim menyebutkan tentang Kitabul Iman. Kemudian disebutkan hadis yang pertama terkait dengan masalah rukun iman, Islam, dan ihsan. Tapi disebutkan alur ceritanya, kenapa bisa diriwayatkan hadis itu. Disebutkan ada dua orang tabi'in. Tabi'in ini, Pak, artinya muridnya sahabat. Dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi sempat berjumpa dengan muridnya Nabi, para sahabat. Namanya tabi'in. Ya. Dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Mereka dari Basrah datang ke Madinah untuk bertanya kepada salah seorang sahabat yang kalau mereka temui di sana. Ke Mekah, ya, bukan ke Madinah, ke Mekah. Maka tatkala mereka sudah sampai di Mekah, Allah takdirkan berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Maka dua orang tabi'in ini bercerita, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar. "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di tempat kami di Basrah ada seseorang namanya Ma'bad al-Juhani, yang mereka ini baca Quran juga, mereka ini nuntut ilmu juga, tapi mereka mengatakan Allah qadar, takdir itu tidak ada katanya. Wal amru unuf, dan sesuatu itu kalau terjadi ya terjadi begitu saja, Allah tidak tahu sebelum terjadinya." Mendengarkan ucapan seperti ini, Abdullah bin Umar langsung mengatakan, "Idza laqita ulaika," kalau kamu berjumpa dengan mereka itu, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwa saya sahabat Nabi Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'un minni, dan mereka juga berlepas diri dari saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla dhahaban thumma anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya, kata Ibnu Umar, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan itu semua di jalan Allah, Allah tidak terima infaknya sampai mereka beriman kepada takdir. Tegasnya sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa? Ini bukan penyimpangan sembarangan, masalah iman soalnya.
Biar kamu baca Quran, biar kamu sholat, tapi kalau kita tidak beriman kepada takdir, percuma sholat kita, percuma ibadah kita. Makanya harus beriman kepada takdir itu, Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ini kan mencakup kejadian yang terjadi di alam semesta ini keseluruhannya. Sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini salat maghrib berjamaah tadi, yang ikut hadir berjamaah di belakang, kemudian sampai duduk ada yang bertahan, ada yang pergi, semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi ada dituliskan di dalam takdir Allah. Dalam Quran dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang terjatuh melainkan Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, berapa lembar yang jatuh, di tiap pohon yang mana di muka bumi ini Allah tahu semuanya. Daun yang jatuh saja Allah tahu, Pak. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi kita ini. Lihat. Makanya wajib beriman kepada takdir itu. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh makhluk. Makanya di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW pernah bersabda begini, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqalallahu lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, hai pena, tulislah. Dengan izin dan kekuasaan Allah, makhluk tersebut mampu berbicara. Dia berkata, ai Rabbi, mada aktub? Wahai Rabbku, apa kiranya yang harus aku tulis? Allah berfirman kepadanya, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Perhatikan kata Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala ini, tuliskan takdir kulli syai', segala sesuatu. Menunjukkan luasnya. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di alam semesta ini, semuanya telah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala urusan kita semuanya, kita tinggal di tempat ini, kita menikah, melahirkan seorang anak, kita bekerja di mana, ya, kita sakit, kita meninggal, termasuk musibah yang menimpa wabah corona yang sekarang ini melanda kaum muslimin, melanda negeri kita. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, Allah tuliskan, Allah tetapkan siapa saja yang kena corona, siapa saja yang nanti berhasil sembuh, siapa saja yang meninggal, berapa juta orang yang kena, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya takdir. Mungkin kita bertanya, Pak, kapan takdir itu dituliskan oleh Allah? Nah, ini bisa terjawab dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Nah, dari sini kita tahu kan, takdir ini telah dituliskan jauh sebelum terciptanya langit dan bumi, Pak. Berapa jauhnya? 50.000 tahun. Bukan sebelum kita lahir, ya. Bukan sebelum kita lahir, jauh sebelum tercipta langit dan bumi, 50.000 tahun berdasarkan hadits ini.
Ini para jamaah sekalian, semuanya Allah tuliskan, entah yang baik atau yang buruk, semuanya telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita punya rezeki sekian, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita rezeki yang lumayan, alhamdulillah, takdir dari Allah. Suatu hari kita mungkin lagi kere-kerenya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah. Ya. Kita punya istri, kita punya anak, ya. Kita bekerja, takdir yang enak, takdir yang tidak enak, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ketetapan, dan itu ujian dari Allah. Itu apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pasti kita alami. Bagaimanapun enaknya hidup kita, ya, bagaimanapun kita merasakan hidup yang enak, serba berkecukupan, maka jangan berpikir terus-menerus hidup kita ini enak. Pasti akan ada masanya sesuatu yang tidak enak menimpa kita. Sama halnya orang yang ditimpa kemiskinan, kesusahan, kesulitan dalam ekonomi, jangan pernah berpikir bahwa hidup saya kayaknya begini terus, susah terus, tidak pernah saya bahagia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa, Pak? Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih hidup di dunia. Ya kan? Dunia itu bukan surga, bukan neraka. Yang namanya enak terus nanti di surga. Yang namanya sulit terus, sengsara terus nanti di neraka. Di dunia itulah tempat kita mengadu nasib kita, itulah tempat di mana kita berlomba-lomba untuk menjadi imma ahlul jannah ataukah imma ahlun nar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang dalam kehidupan dunia ini boleh saja berencana, boleh saja dia memilih sesuatu, akan tetapi semua itu ditentukan dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke dunia ini, kita sudah mengalami alam rahim, kemudian keluar dari alam rahim, kita alam yang kedua, alam dunia. Manusia itu kata para ulama harus melewati 4 alam. Alam rahim, itu yang kita sudah rasakan bersama terlahir, ya. Kita di rahim ibu-ibu kita masing-masing, alam rahim namanya. Keluar, kita hidup di alam dunia. Inilah yang kita berada sekarang. Masih ada 2 alam yang harus kita lewati, alam barzakh, alam kubur, dan alam akhirat. Dan kalau kita mau bandingkan, kehidupan kita ini tidak sebanding, Pak, dengan kehidupan yang nanti akan kita lewati. Kan dunia ini kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajuzu zalik. Umurnya umatku, umurnya umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang lewat dari situ. Itu kata Nabi, Pak. Nabi kan meninggal umurnya berapa? 63 tahun. Nah, umurnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sekitar itu. Kalau kita mau bandingkan dengan alam yang nanti mau kita lewati, nggak sebanding, Pak. Lihat alam kubur saja, nggak tahu berapa lama, ya kan? Sampai tegak hari kiamat, wallahu alam berapa tahun itu, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun lagi, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena ilmu tentang hari kiamat rahasia Allah. Wa indahu ilmu sa'ah, di sisi Allah kunci, di sisi Allah Subhanahu wa taala
kunci tentang kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangankan kita, Nabi tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Ketika ditanya, ya Rasulullah akhbirni anis sa'ah, ya Rasulullah kapan itu kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Saya dan kamu wahai Jibril tidak tahu. Yang tahu cuman Allah. Kita tidak tahu kapan, berapa lama, sampai tegaknya hari kiamat. Ketika tegak hari kiamat, disitulah baru alam akhirat. Alam akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur-kuburnya untuk menerima keputusan Allah, dihisap amal perbuatannya, kemudian dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi sebelum itu harus melalui masa penantian. Kita dikumpulkan di alam di padang mahsyar. Iya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ketika menunggu itu, Pak, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Paling singkatnya 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Tidak bisa kita bandingkan dengan umur kita. Iya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia, naam, mesti kita jalani sebagai takdir kita. Kita hidup di dunia ya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Karena melanggar, memakan buah yang terlarang, Allah keluarkan dari surga, kemudian Allah turunkan ke dunia. Dari sanalah Adam dan Hawa ya menghasilkan anak, terus beranak pinak sampai saat ini. Nah, sampai saat ini. Jadi dikeluarkan dari surga kan? Iya. Nah, kita nanti dikembalikan ke sana lagi. Hanya melalui proses ujian. Tempat asal kita adalah di surga karena nenek moyang kita di surga. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hanya yang menentukan surga atau neraka tergantung kitanya. Yang mau beramal mengikuti jalan petunjuk, Allah mudahkan untuk jalan menuju surga. Tapi yang tidak mau beramal, tidak mengikuti, maka akan bersama dengan iblis dan syayatin menghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup, kita mati ditakdirkan oleh Allah, itu ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk apa? Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kita mesti belajar menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menginginkan, merencanakan sesuatu, maka kita gantungkan hal tersebut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Mungkin kita sudah berencana, kita sudah memilih, kita sudah ingin menikah ya dengan calon yang kita sudah impikan, kita lihat pas kayaknya sudah, dan kita mau kepadanya, ternyata belum takdir kita dia berjodoh kepada kita. Takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kitanya sudah mau, mungkin kitanya sudah berencana, tapi apa? Yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimanapun usaha kita, kalau dia bukan jodoh kita, maka belum bisa dan tidak akan pernah bisa ketemu. Tapi kalau dianya sudah jodoh kita, ditakdirkan kepada kita, walaupun harus berpisah, dipisahkan oleh lautan yang sangat luas, dia di Sabang, yang satunya di Merauke, tidak pernah ketemu, tidak pernah berpikir bisa berjumpa. Tapi karena sudah jodoh ditakdirkan oleh Allah, pasti jadi juga. Kenapa? Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Iya. Kita menjalani hidup ini sampai kita ke sini, ya kan? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu, Pak, ya. Saya ini orang
tinggal di Berau sini, asli Berau sini. Bapak ibu saya orang Berau, kakek saya, nenek saya orang Berau. Tidak pernah kepikiran mau ke Papua. Sekitar tahun 2008 saya ke Papua. Tidak ada kepikiran mau ke sana. Nah, itu pun rencananya pas mau ke sana ya mungkin beberapa bulan saja. Terakhir mau 1 tahun saja. Ternyata hampir 11 tahun saya di sana. Hampir 11 tahun saya di sana, Pak. Ini saya baru pulang ke Berau ini, belum ada setahun saya di sini. Ya. Kemudian saya tidak kepikiran juga waktu di sana mau pergi ke Yaman, Arab sana, ya, nggak kepikiran saya. Ternyata Allah bukakan jalan, walhamdulillah bisa pergi belajar ke negeri Yaman. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Nggak pernah kebayang, nggak pernah kepikir. Nah, itulah subhanallah takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pasti kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti ada hikmah di balik takdir tersebut. Hanya saya mau tanya, Pak. Kira-kira dari takdir Allah Subhanahu wa taala kan ada yang baik dan ada yang buruk. Yang mana berat untuk kita jalani? Takdir yang baik atau takdir yang buruk? Kira-kira takdir yang mana, Pak? Hah? Takdir yang buruk ya? Takdir yang buruk. Taib. Coba kalau saya berikan perbandingan begini. Antara orang yang sakit, takdir yang tidak enak ya kan, dengan orang yang sehat. Kira-kira antara dua orang ini mana yang lebih banyak mengingat Allah? Ketika sakit atau ketika sehat? Ketika sakit, Pak ya. Lebih banyak mengingat Allah ya kan. Antara anak muda yang masih berenergi dengan orang tua yang sudah tua, sudah dekat ini, kira-kira yang lebih banyak mengingat Allah siapa? Yang sudah tua kan? Iya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita merasa ada takdir yang tidak enak, mungkin kita rasa tidak enak, tapi ingat, di balik semua itu pasti ada hikmah di baliknya, dan itulah kebaikan buat kita. Itulah kebaikan buat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya kita ini ya, ketika ada sesuatu, apakah berupa nikmat kebaikan ataukah berupa sesuatu yang kita rasa tidak nyaman, jangan langsung kita ini berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Hakikatnya nikmat ataukah musibah itu ujian dari Allah. Kita ini kan banyak-banyak memahami ujian itu kalau ada musibah saja, ujian ini. Tapi kita tidak tahu harta yang Allah titipkan kepada kita itu pun ujian dari Allah. Lihat Pak, dalam Quran, dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhannya ibtalahu, menguji dia. Bagaimana ujiannya? Fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepada dia. Fayaqulu rabbi akraman, dia langsung mengatakan, Robku telah memuliakan aku. Ini sikap yang salah ya. Nah, wa amma, adapun idza mabtalahu, apabila Robnya menguji dia, membala dia. Lihat, yang pertama juga Allah sebut bala, nikmat, kemuliaan, itu bala juga, ujian juga. Ini juga ujian, tapi ujiannya bagaimana? Faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Bala juga itu, ujian juga itu. Fayaqulu rabbi ahanan, hamba yang salah ini langsung serta-merta mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, sekali-kali jangan kalian bersikap seperti itu. Kenapa jamaah? Karena hakikatnya semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penghinaan dari Allah, dan belum tentu juga itu bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan nikmat. Iya.
kebaikan nanti datang manakala kita mampu mensyukuri nikmat Allah kalau dapat nikmat dan bersabar ketika dapat musibah. Inilah sikap yang terbaik. Makanya Nabi SAW sangat kagum kepada orang yang beriman itu. Kenapa, Pak? Orang yang beriman itu kehidupannya selalu baik. Kehidupannya selalu baik. Kenapa? Karena dia ada iman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kullu umurihi khair. Semua perkaranya baik. Dan itu tidak akan kamu jumpai kecuali kepada orang yang beriman saja. Apabila dia ditimpa suatu musibah, dia bersabar, maka kesabarannya itu menjadi baik. Dan apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka kesyukurannya itu menjadi baik bagi dirinya. Dia pandai memposisikan dirinya dalam dua keadaan itu. Kan kehidupan kita itu kan seperti itu, Pak. Imma kadang dapat nikmat, senang, atau dapat sesuatu yang menyulitkan, sedih. Ya, orang yang beriman kalau dapat nikmat syukur. Kalau orang yang sombong, ya dapat nikmat, dia tidak mau menyandarkan nikmatnya kepada Allah. Dia katakan apa? Oh, memang saya memang harus dapat. Memang karena ilmu saya, kecerdasan saya, memang saya pandai berdagang. Nah, dia menyandarkan nikmat kepada ilmunya, bukan kepada Allah. Itu persis seperti ucapannya Qarun. Qarun, tahu Pak Qarun? Salah satu umatnya Nabi Musa. Dulunya orang miskin, kere, tidak punya apa-apa. Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam sampai dapat harta yang banyak. Makanya dinamakan Qarun. Nah, itulah makanya kalau kita dapat harta terpendam itu namanya harta Qarun, harta karun. Dari si Qarun. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Tidak ada orang di dunia ini, Pak, yang bisa menyaingi hartanya si Qarun. Bayangkan dalam Quran dikatakan kuncinya hartanya si Qarun tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Kita ada enggak, Pak, satu gudang harta begitu ya? Satu kuncinya ya. Subhanallah. Ini Qarun baru kuncinya 7 orang kuat-kuat, bukan 7 anak kecil ya. Bukan 7 orang dewasa biasa. 7 orang kuat-kuat enggak mampu mengangkat hartanya si Qarun. Apanya? Kuncinya. Kunci hartanya. Kira-kira berapa banyak itu hartanya, Pak ya? Kuncinya saja seperti itu. Tapi kalau ketika diajak bersyukur, si Qarun apa katanya? Tidaklah saya dikasih harta ini melainkan karena ilmunya saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Akhirnya Allah murka kepada si Qarun. Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Naudzubillah. Kalau Fir'aun kan ditenggelamkan ke Laut Merah. Di Laut Merah ditenggelamkan. Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi. Naudzubillah min dzalik. Karena ingkar terhadap apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, ini dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Itu semuanya adalah kebaikan. Boleh jadi itu kebaikan dari kita. Kebaikan dari Allah kepada kita. Lihat, Pak, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, kadang dia ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah inginkan kebaikan itu. Dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebaikannya dari mana? Kok bisa baik ketika ada musibah? Kebaikannya dari sisi ketika dia mampu bersabar, itu menjadi kafarah, penebus dosa. Makanya kan kalau ada orang sakit, Pak, Nabi mensunnahkan mengucapkan apa? La ba'sa tohurun insyaallah. Itu sunnah Nabi. Kalau ada orang sakit, doakan dia. La ba'sa, tidak masalah. Tohurun, itu menjadi kesucian bagi dosamu, insyaallah. Lihat. Kenapa? Orang sakit, kalau orang beriman, itu hebatnya orang beriman. Iya, kalau dia sakit mampu bersabar, sakitnya itu penggugur dosanya.
Bisa jadi kita ini terlalu banyak dosa, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita penyakit, itu untuk mengangkat dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Kapan? Kalau kita mampu bersabar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman, kalau dia gagal dalam hidupnya, dia tidak mudah frustasi. Kalau orang yang tidak beriman, Pak, gagal, langsung frustasi dia. Langsung dia frustasi. Kenapa? Tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kepadanya kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Nah, lihat apa yang menimpa masyarakat sekarang ini dari wabah penyakit virus COVID-19. Masya Allah, terlalu banyak orang-orang yang terdampak corona ini. Kesulitan dalam ekonomi, Pak. Ya kan? Subhanallah, banyak terjadi kemiskinan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya tentu bersabar. Ya tentunya yang diberikan kelebihan hendaknya membantu kepada yang kesulitan. Tapi ingat, Pak, semua ini pasti akan berakhir. Ya kan? Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Tidak akan selama-lamanya corona ini. Ya, akan ada insya Allah masa berakhirnya. Tunggu saja. Nah, disinilah Allah ingin menguji kita. Ya, itu kan ketetapan dari Allah, itu kan takdir dari Allah. Dan ingat, Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ingat, Pak, dalam khutbah kita tadi siang, ya kan? Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, tapi justru hambalah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah turunkan musibah ini. Allah kan yang turunkan, Pak. Allah yang turunkan musibah ini, wabah penyakit ini. Tapi ingat, Allah tidak mungkin. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah kok terlalu kejam sama kita? Ini berburuk sangka sama Allah. Tidak boleh seperti itu. Justru di balik ini ada hikmah-hikmah. Makanya apa? Allah timpakan ini musibah supaya kita kembali kepada Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu baru nanti ingat sama Allah kalau ditimpa musibah. Kalau enak terus hidupnya, tidak ingat-ingat sama Allah. Ya kan? Nanti baru mau istighfar, baru mau datang ke masjid ketika ya dia mendapati himpitan, kesulitan di dalam hidup. Baru dia ingat sama Allah. Baru dia mau sholat. Baru mau dia datang ke masjid. Nah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala sesuatu itu silih berganti. Makanya kita disuruh ketika ada musibah mengucapkan kalimat-kalimat orang yang sabar. Bagaimana ucapannya? Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau dia ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ucapannya orang yang sabar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, Pak, segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah, ya kan? Kita boleh berencana, kita boleh merancang susunan apa yang kita akan jalani ke depannya, ya. Tapi ingat, segala yang menentukannya adalah Allah. Mungkin kita dulu pernah punya rancangan untuk masa depan. Nanti saya mau kuliah. Setelah saya kuliah saya mau kerja. Nanti umur 25 tahun saya mau nikah. Setelah menikah nanti saya mau nyicil rumah. Kemudian saya mau beli kendaraan. Ini dan itu rencana. Tapi yang menentukan siapa? Allah juga. Boleh jadi dia dapat semua sesuai rencananya. Boleh jadi dia dapat sebahagian. Boleh jadi tidak dapat semua. Keburu meninggal, belum keliyah dia sudah meninggal, kan tidak dapat semua jadinya. Ini para jamaah sekalian, semuanya dengan takdir dari Allah. Tapi ingat, ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, boleh jadi menurut kita baik, tapi di sisi Allah itu buruk. Boleh jadi menurut kita itu buruk, padahal di sisi Allah itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Manusia ini kan ilmunya terbatas.
Allah yang maha tahu yang mana yang baik buat kita, mana yang buruk bagi kita. Lihat Pak, dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah 216, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian benci akan sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian cinta akan sesuatu, padahal itu yang jelek bagi kalian. Kenapa Pak? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu, kalian itu tidak tahu. Iya, kalian tidak tahu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah Isya Pak? Sudah Isya Pak? Masya Allah, cepat sekali waktu ya, tidak terasa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya masih ada lagi masalah takdir ini, namun waktu membatasi kita. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan, dan semoga yang sedikit ini ya bisa menambah iman kita kepada takdir. Dan para jamaah sekalian, tentunya terkait dengan masalah takdir ini perkara yang sangat luas pembahasannya sebenarnya. Makanya sebagai salah satu rukun iman yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa menempuh jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita untuk kita bisa beramal di dunia ini guna meraih surganya Allah dan terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian kajian kami, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.